Halo guys, balik lagi nih sama aku Ramar. Kali ini aku mau ngasih first impression aku terhadap salah satu produk terbarunya dari Implora, yaitu Implora Serum Liporetinol. Jadi di antara dua produk terbarunya Implora, yaitu Serum Bakuchiol sama Serum Liporetinol, aku lebih tertarik untuk bahas Implora Liporetinol Serum. So, buat kalian yang penasaran kira-kira seperti apa pembahasannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Yang pertama aku bakal bahas dari segi kemasannya dulu. Sebenarnya dari segi kemasan sih nggak ada perbedaan yang signifikan dengan serum Implora yang lain. Di sini kita bisa lihat ada keterangan serum Implora 1% liporetinol. Jadi di sini di keterangannya ya itu bisa dipakai pagi sama malam hari. Terus di sini adalah keterangan di ingredients-nya. Buat kalian yang pengen lihat lebih lama ingredients-nya bisa di-pause aja ya videonya. Dan di situ aku ngeliat ada yang menarik. Jadi di dalamnya ini kandungan vitamin A-nya bukan retinol ya. Literally bukan retinol, melainkan retinol palmitat. Nanti aku bakal bahas lebih detailnya di bagian analisa ingredients saja. Oke guys, untuk pembahasan ingredientsnya di sini aku menggunakan website Inci Decoder atau ada juga sih yang nyebutnya itu Inside Decoder. Ya, whatever lah ya penyebutannya kayak gimana. Dan di sini aku masukin bahan-bahannya itu secara manual ya. Jadi aku ngetiknya manual karena di database-nya ternyata belum masuk si liporetinol dari Implora ini. Secara umum sih produknya itu udah alcohol free, fragrance free juga. Dan ini adalah beberapa key ingredients yang ada di serum liporetinolnya Implora. Itu ada niacinamide, salah satu bahan pencerah sejuta umat. Kayaknya banyak banget produk yang pakai produk tersebut atau bahan tersebut. Kemudian ada calendula atau disebut juga sebagai marigold extract yang di sini berfungsi sebagai soothing agent atau antioksidan juga. Kemudian ada chamomile, dia juga sebagai antioksidan dan anti-inflammatory agent. Terus ada portulaca oleracea extract. Oke, I'm sorry kalau misalkan penyebutannya kurang benar ya guys. Di sini dia ternyata ada fungsi sebagai wound healing. Kemudian ada bahan utamanya atau bahan aktif utama yaitu retinol palmitat. Jadi sekali lagi di sini tuh retinol palmitat adalah turunan dari retinol yang dia dipaduin sama palmitic acid. Jadi literally bukan retinol ya, tapi lebih ke esternya retinol sih. Jadi buat kalian yang udah kemakan sama judulnya, wah nih liporetinol nih isinya retinol murah gitu. Sebenarnya bukan retinol sih, tapi isinya itu lebih ke turunan dari retinol yang sering disebut sebagai retinol palmitat. Di sini kita lihat ada lactic acid juga yang berfungsi sebagai eksfoliator, tapi dengan konsentrasi 10% ya. Kalau kurang dari itu sih biasanya ya cuma berfungsi sebagai pelembab aja. Kemudian di situ ada bahan-bahan lain di sini, glabra root extract, ini lumayan sering aku lihat juga di skincare Indonesia. Kemudian ada bahan-bahan lain di situ, glabridin, gliserin, bahan-bahan tambahan, terus ekstrak-ekstrakan itu semuanya sih kalau aku lihat ya hampir semua ekstrak di situ berfungsi sebagai anti-inflammatory agent. Karena memang retinol palmitat itu sendiri dia termasuk golongan vitamin A yang masih memiliki resiko timbulnya fotosensitivitas di kulit. Jadi kalau misalkan kita terlalu sering menggunakan vitamin A itu ada efek samping yang menyebabkan kulit kita itu menjadi gampang memerah atau sering disebut fotosensitivitas itu, kayak kulit kita lebih sensitif gitu sama matahari. Nah, tetapi good news-nya adalah retinol palmitat itu adalah golongan vitamin A yang dia resiko iritasinya itu paling kecil dibandingkan retinol. Tetapi dari segi efek manfaatnya itu emang yang paling rendah sih. Jadi kalau kalian pengen dapetin manfaat anti-aging yang bagus, yang cepat, itu lebih baik retinol. Tapi kalau kalian mau nyari produk vitamin A yang dia tuh resikonya paling minim, pilihlah retinol palmitat. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh ya, sedikit penjelasan juga kenapa disebutnya itu liporetinol ya. Kenapa nggak retinol palmitat aja sih? Menurut aku sih selain ya gimmick, tapi sebenarnya liporetinol tuh literally emang ada. Liporetinol itu dia emang retinol palmitat yang dienkapsulasi menggunakan satu lemak. Nah, lemak itu disebutnya lipo. Nah, kenapa si retinol palmitat itu di sini istilahnya itu disebutnya sebagai liporetinol? Itulah kenapa menurut aku kata retinol itu sendiri yang tersemat tuh kayak lebih ke gimmick aja biar orang tuh kayak excited gitu loh buat nyoba.
By the way, model labeling kayak gini tuh aku pernah lihat di produknya Pond's. Kalau di yang Age Miracle itu kan dia nyebutnya retinol C ya untuk si vitamin A nya, tapi literally benar-benar di dalamnya itu nggak ada retinol, melainkan retinol palmitate. Mungkin karena emang retinol palmitate itu adalah turunan dari retinol, jadi ya udah deh kita pakai label retinol aja, mungkin kayak gitu kali ya. Kalau itu sih cuma asumsi aku aja, alasan kenapa kok mereka pakai label retinol itu ya cuma mereka aja yang tahu. Terus di sini ada daftar secara detailnya ya bahan-bahan dari Implora Serum Liporetinol. Kalau aku lihat sih di dalamnya tuh emang masih ada bahan-bahan komorganik rating sedang, yaitu retinol palmitate, kemudian tritonolamin, terus ada cetyl alkohol juga. Tapi ya nggak terlalu banyak sih, jadi harusnya kita nggak perlu terlalu khawatir bahwa produk ini bakal nimbulin komedo. Dan lagi pula ya, namanya komedo itu wajar kok, jadi nggak usah yang terlalu parno atau takut sama bahan-bahan komedogenik, karena nggak semua bahan komedogenik itu ternyata nimbulin komedo di kulit. Kapan-kapan deh aku bakal bahas terkait bahan komedogenik dan gimana caranya kita menginterpretasi skala komedogenik yang tersebar di internet. Tapi itu aku bahasnya lain kali aja ya, soalnya tuh butuh research lebih banyak, butuh bahan materi yang lebih banyak juga. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke swatchnya ya. Kayaknya ini yang paling ditunggu-tunggu sih, melihat tekstur serumnya tuh kayak apa. Jujur ini adalah serum pertama dari Implora yang aku coba, jadi dari berbagai macam varian itu baru ini sih yang aku cobain. So aku nggak tahu apakah serumnya ini teksturnya sama seperti serum Implora varian yang lainnya. Menurut aku ini dari segi packaging dalamnya cukup meyakinkan ya, jadi mencegah si botolnya itu lari kemana-mana kalau lagi ada di ekspedisi. Kemudian untuk kemasan botolnya, aku kira sih ini dari botol kaca ya, jadi harus hati-hati kalau misalkan mau naruh produknya, takutnya kita ceroboh terus jatuh, ya pecah deh botolnya dan produknya nggak bisa dipakai dong karena jatuh. By the way, aku nggak ada masalah sih sama botol serum kaca kayak gini, cuma emang perlu hati-hati aja. Terus pas aku buka, di dalamnya itu kayak ada semacam silikon atau plastik itu yang fungsinya itu untuk meniriskan, mungkin kalau aku sih nyebutnya meniriskan deh, meniriskan sih itu tuh yang serum yang nempel di luar pipetnya. Itu kan kadang kalau kita ngambil serum terus ada produk yang nempel di luar pipetnya, terkadang bisa jatuh atau netes kemana-mana gitu. Nah, dengan adanya si silikon atau plastik yang di dalam mulut botolnya itu mencegah produknya bleber kemana-mana. Jadi benar-benar yang diambil produknya itu yang ada di dalam pipetnya itu, yang produk yang nempel di luar pipetnya jadi nggak ikut keambil sampai bikin netes dan bleber kemana-mana. Menurut aku cukup smart sih dari segi packaging botolnya. Terus ini teksturnya dia lebih ke serum yang bening dan cenderung encer sih kalau menurut aku, dan bener-bener gak ada wangi-wangian karena emang dia fragrance free. Dan pas dipakai, jujur dia gak ada sensasi dingin yang macam-macam karena emang gak ada alkoholnya. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di sini ya. Jadi serumnya bener-bener encer, bukan tipikal serum yang keruh gitu. Sebenarnya kayak rada keruh dikit sih, cuma aku lihat ini hampir bening. Kalau aku lihat dia sangat encer, konsistensinya lebih ke runny gitu. Kemudian pas aku swatch, yang pasti mudah ya nge-swatchnya karena dia encer, gak lengket. Dan pas aku ratain di kulit aku pikir dia itu 11-12 sama serumnya Agnes yang dia itu tipikalnya sama, gak berparfum, gak berbau, bening kayak gini. Cuma kalau yang Agnes itu menurut aku agak kurang nyerap, jadi hasil airnya masih dewy banget dan agak sedikit lengket. Tapi pas aku coba serum ini, surprisingly ternyata dia nyerap dengan bagus, dengan baik. Terus hasil airnya itu dia nggak lengket sama sekali. Jadi menurut aku hasil airnya ini di tengah-tengah ya, antara matte sama dewy, jadi kayak sunny matte gitu. Dan jujur aku suka sih, karena dengan serum yang seperti ini aku bisa layer dengan produk yang lainnya. Aku beli produk ini secara online via Tokopedia. Waktu itu aku dapat harga di sekitar 23.000. Aku nggak tahu ya untuk serum Implora yang lain apakah harganya segitu.
Tapi aku pikir kenapa bisa murah kayak gitu, mungkin karena masih awal-awal ya, maksudnya kan produk baru biasanya awal-awal tuh harganya masih murah, jadi ya wajar aja sih harganya sangat-sangat terjangkau. Kemudian dari segi first impressionnya aku sih, jujur aku cukup suka sama produknya karena ternyata dia nggak selengket yang aku pikirkan. Kemudian ada kandungan retinol palmitate yang which is, and ini favorit aku sih sebenarnya retinol palmitate. Dan ada bahan-bahan lain kayak niacinamide juga untuk mencerahkan, plus bahan-bahan ekstrak yang fungsinya itu sebagai anti-inflamasi, mencegah kalau semisal timbul iritasi. Nah itu bisa diredam tuh iritasinya dengan bahan-bahan ekstrak itu. Pakainya cukup 1-2 tetes aja, jadi menurut aku sangat hemat ya serum ini. Dengan harga 23.000 menurut aku worth it to buy sih. Buat kalian yang penasaran langsung cus aja beli, dan ini tuh bisa dipakai pagi sama malam hari. Tapi aku sih pakainya ini pas malam hari aja, soalnya biasanya kalau retinol palmitate tuh dia kan bisa nimbulin fotosensitivitas ya, jadi ada baiknya dipakai pas malam hari aja. Tapi kalau mau pakai pas pagi juga nggak apa-apa sih, karena sesuai dengan petunjuknya ini bisa dipakai pagi sama malam. Oke, segitu aja dulu untuk video hari ini. Mohon maaf ya kalau misalkan penjelasannya rada belibet. Semoga kalian paham deh sama penjelasan dari aku. Jangan lupa juga buat like videonya, terus jangan lupa juga buat subscribe channel aku biar aku jadi semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. So, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!